Malam itu, angin berhembus pelan melewati deretan nisan di kuburan desa. Jam menunjukkan pukul 00.17. Tidak ada siapapun kecuali Raka. Raka sebenarnya tidak ingin berada di sana, tapi taruhan dengan teman-temannya membuatnya nekat. Ia harus duduk sendirian di kuburan selama 15 menit, tepat di dekat makam paling tua. Katanya, di situ sering terjadi hal aneh. Dengan senter kecil di tangan, Raka melangkah perlahan. Tanah basah membuat langkahnya berat. Suara serangga malam terdengar seperti bisikan yang saling bersahutan. Ia menemukan makam itu. Nisan tua, retak, dengan tulisan yang sudah hampir hilang. Hanya satu kata yang masih terbaca samar. Penjaga. Raka menelan ludah. Cuma 15 menit gampang, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Ia duduk di samping makam itu. Menyalakan stopwatch di HP-nya. Baru berjalan 1 menit, suasana sudah terasa berbeda. Angin tiba-tiba berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Lalu, suara seperti ranting patah terdengar dari belakangnya. Raka langsung menoleh cepat. Kosong. Halah, paling kucing, katanya pelan. Ia kembali menghadap depan. Tapi kali ini napasnya mulai terasa berat. Seolah-olah ada yang memperhatikannya. Detik berjalan lambat. Menit ketiga. Tiba-tiba senter di tangannya berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Jangan mati sekarang dong. Raka panik, menepuk-nepuk senter itu. Gelap hanya cahaya bulan samar yang tersisa. Lalu, ia mendengar sesuatu. Suara gesekan tanah. Perlahan. Dari bawah, Raka membeku. Suara itu jelas berasal dari makam di sampingnya. Makam tempat ia duduk. Dengan tangan gemetar, ia menoleh pelan ke arah nisan tua itu. Tanahnya bergerak. Sedikit demi sedikit, seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Gak mungkin, bisiknya. Lalu, sebuah tangan. Tangan pucat, kotor, muncul dari tanah. Raka langsung mundur jatuh. Astaga! Tangan itu terus naik, diikuti lengan, lalu kepala. Sosok itu keluar perlahan dari dalam kubur. Wajahnya hancur, matanya kosong, tapi mulutnya tersenyum. Sudah lama, tidak ada yang datang, suara seraknya terdengar. Raka tidak bisa bergerak. Kakinya seperti terkunci. Sosok itu berdiri tegak sekarang, tanah masih menempel di tubuhnya. Terima kasih, sudah menggantikan aku. Raka mengernyit. Apa? Sosok itu menunjuk nisan di sampingnya. Tiba-tiba tulisan di nisan itu berubah. Bukan lagi penjaga, tapi nama Raka. Sekarang, kamu yang menjaga. Enggak. Raka berteriak, mencoba lari. Tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Seolah-olah, sesuatu menariknya ke tanah. Kakinya perlahan tenggelam. Tidak. Tolong. Tolong. Ia meronta, tapi sia-sia. Tanah itu menelannya perlahan, hingga dada, leher. Dan akhirnya, hilang, sunyi kembali. Beberapa saat kemudian, suara tawa pelan terdengar di antara nisan. Sosok tadi, kini terlihat normal. Ia berjalan menjauh dari kuburan. Sebelum pergi, ia menoleh sebentar. Terima kasih, Raka. Sekarang, aku bebas. Keesokan paginya, teman-teman Raka datang. Mereka tertawa,
mengira Raka bersembunyi untuk menakut-nakuti. Raka, tidak ada jawaban. Lalu salah satu dari mereka melihat sesuatu. Di makam tua itu, ada nisan baru. Dengan tanah yang masih basah. Dan tertulis jelas. Raka, penjaga.